Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil dari gurunya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa'idha huwa su'alu ala mardati, su'alullahi ala mardati. Aku meneliti, yaitu di dalam Al-Quran dan Sunnah, doa apakah yang paling bermanfaat, yang paling kita butuhkan. Maka ternyata yang paling kita butuhkan, yang paling bermanfaat bagi kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhoannya. Maksudnya, kita berdoa meminta tolong kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita melakukan amalan-amalan yang dengannya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah jamaah sekalian doa yang paling bermanfaat, doa yang paling kita butuhkan, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kebutuhan terbesar kita dalam hidup ini, agar kita bisa merealisasikan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah tujuan kita ada di muka bumi ini. Allah ciptakan kita, Allah curahkan rezeki dan berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak agar kita beribadah kepadanya. Dan hakikat ibadah jamaah sekalian adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Serta kita niatkan dalam setiap amal ibadah kita, maka kita hanya mengharap balasan dari Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah yang ikhlas. Dan juga kita amalkan ibadah itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah hakikat ibadah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kita tidak akan sanggup beribadah kecuali Allah berikan pertolongannya kepada kita.
Allah berikan hidayah kepada kita. Hari ini, di waktu sekarang, di luar sana, banyak orang yang tubuhnya kuat, sehat, tapi kakinya berat melangkahkan dirinya ke masjid. Setiap hari, masjid di dekat rumahnya tidak sanggup dia datangi. Padahal pergi ke kantor, ke jarak yang sangat jauh, dia sanggup lakukan. Mampir lagi ke gym, dia bisa mengangkat beban-beban berat. Tapi mengangkat kakinya untuk pergi ke masjid, dia tidak sanggup. Mengangkat dua tangannya seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar untuk sholat, dia tidak sanggup. Kenapa jemaah sekalian? Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Jadi ini bukan soal tubuh yang kuat, yang sehat, bukan soal waktu luang, tapi dia tidak dapat hidayah. Allah tidak berikan pertolongan kepadanya. Maka jemaah sekalian, ini yang paling kita butuhkan kepada Allah. Betul, kita juga butuh Allah berikan makanan, Allah berikan harta, Allah berikan istri dan keturunan. Tapi ada yang jauh lebih kita butuhkan daripada itu, yaitu pertolongan Allah agar kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Agar kita bisa sholat, agar kita bisa berpuasa, berzakat, berhaji, berumroh, bersedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak mulia, dan semua amal ibadah. Kita semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, maka tidak seorang pun darimu yang dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, tidak bisa pula kita melakukan sholat, tidak bisa pula kita melakukan puasa. Tidak bisa kita berpuasa, tidak bisa kita sholat, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Jadi kalau jemaah sekalian, jangan heran seorang kakek tua dengan tubuh yang rentah, betapa sulitnya dia pergi ke masjid, tapi dia masih sanggup melakukan itu. Bahkan dia di shaf awal, mengalahkan anak-anak muda. Sebelum adzan dia sudah ada di masjid. Jangan heran, ini bukan soal kekuatan fisik, tapi hidayah yang Allah berikan kepadanya. Jemaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditikam oleh seorang majusi, maka beliau pingsan sampai 3 hari. Lukanya terus menganga sampai ketika beliau minum air, air itu masuk dari mulut, keluar dari lukanya. Selama 3 hari beliau pingsan, nggak bangun-bangun. Tapi ketika adzan sudah berkumandang, otomatis beliau bangun untuk melakukan sholat. Ini hidayah dari Allah jemaah sekalian. Ada juga kisah di zaman modern, orang yang koma, tapi setiap masuk waktu sholat dia sadar dan dia sholat. Setelah itu dia koma lagi. Ini soal hidayah, soal pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita dari muda telah meminta hidayah ini, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dan bersungguh-sungguh berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insyaallah ta'ala sampai kita tua, sampai kita sudah lemah, mungkin kita sakit-sakitan, Allah masih akan berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sampai kapan jemaah sekalian?
kita butuh hidayah ini sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, sebagaimana perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kemudian kata para ulama ahli tafsir, ternyata doa meminta pertolongan untuk beribadah kepada Allah terkandung di dalam satu ayat yang banyak orang membacanya tapi tidak menyadari ayat itu adalah doa. Karena memang secara sekilas kita melihat ayat itu hanya sebuah pernyataan, tapi ternyata di dalamnya mengandung doa, yaitu yang kita baca dalam ibadah yang paling agung, dalam solat, dalam surat yang paling afdol, yaitu surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka ulama ahli tafsir menjelaskan, ayat ini sebenarnya bukan sekedar pernyataan, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu sudah mengandung makna kita minta tolong kepada Allah. Maka ini rahasianya, mengapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Karena kita nggak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna wa iyyaka nasta'in itu terkandung di dalamnya kita minta tolong, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita membacanya, hadirkan dalam hati kita harap dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kita baca saja, tapi kita hadirkan dalam hati, kita berharap Allah akan mengabulkan doa kita, dan kita bergantung hati hanya kepadanya. Dan Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Juga Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal, yang bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, saat kita baca doa ini, hendaklah kita berprasangka baik, Allah akan mengabulkan doa kita, dan kita punya harapan serta ketergantungan hati yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita tawakal kepada Allah dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan makan kita, dalam urusan gaji kita. Betul jemaah sekalian, itu bagus, itu ibadah. Tapi ada yang lebih penting untuk kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana dengan sholat kita hari ini? Kita tawakal kepada Allah. Bagaimana dengan sholat kita besok? Bagaimana dengan puasa kita, haji kita, umroh kita? Bagaimana dengan pendidikan agama untuk anak dan istri kita? Terus sampai akhir hayat kita, semua itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakal, kita bergantung hati kepada Allah, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian ayat berikutnya juga masih mengandung doa untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Jemaah sekalian, sudah tahukah kita apa yang kita minta dalam ayat ini? Minta hidayah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang dimaksud orang yang Allah berikan nikmat? Dan nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Sudah pahamkan kita apa yang kita minta? Maka Allah menjelaskan di ayat yang lain, yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat, minalladzina an'amallahu alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka adalah para nabi dan rasul, para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan para nabi dan rasul, dan pemimpin mereka adalah As-Siddiq Abu Bakar. Kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid yang paling mulia pada umat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman, kemudian Ali. 3 sahabat Nabi SAW ini mati syahid. Kemudian as-solihin, orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya 2 syarat. Pertama, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian 4 golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Para nabi dan rasul, para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan para nabi dan rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, mati di jalan Allah, dan orang-orang soleh. Inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan mereka, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Yang Allah berikan kepada mereka, yang dimaksud dalam ayat ini bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan dan kekuasaan, bukan pula nikmat duniawi apapun, tetapi yang dimaksud adalah nikmat ilmu agama, nikmat Al-Quran dan Sunnah, dan nikmat bisa mengamalkannya. Ini jamaah sekalian yang setiap hari kita minta kepada Allah. Makanya ulama mengatakan hidayah itu terbagi 2. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Kalau Allah berikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu atau membaca buku-buku agama, berarti Allah telah memberikan hidayah kita kepada ilmu. Kita masih butuh hidayah yang kedua, yaitu kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah. Dan sebagaimana kita minta rezeki, kita pun berusaha mencari rezeki. Begitu pula kita minta hidayah supaya dapat ilmu dan bisa mengamalkan ilmu tersebut, kita pun harus berusaha belajar ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Dan ingat, di pundak kita pun masih ada tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, minimal kepada anak dan istri kita. Dan itulah arti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana caranya menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah allimuhum addibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama dan berikan kepada mereka hukuman-hukuman ringan kalau mereka tidak mengamalkan ajaran agama tersebut. Itulah yang dimaksud dengan menjaga keluarga kita dari api neraka. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masih melanjutkan doa kita
dalam setiap solat kita minta perlindungan kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku termasuk dalam dua golongan ini, golongan yang engkau murkai dan golongan orang yang tersesat. Siapa dua golongan ini jamaah sekalian? Ayat ini telah ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan kepada kita, al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin nasara. Orang-orang yang Allah murkai itu Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Ini tafsir langsung dari Rasulullah SAW. Jadi setiap hari kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan aku termasuk pengikut Yahudi, jangan pula termasuk pengikut Nasrani. Para ulama ahli tafsir menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat mereka, apabila mereka mengetahui ilmu yang Allah turunkan kepada para rasulnya dalam kitab-kitabnya, maka mereka menentang ilmu itu, mereka mengingkarinya, mereka tidak mau mengamalkannya. Sedangkan umat Nasrani, kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka punya kecenderungan rajin ibadah, tapi ibadah mereka tidak sesuai petunjuk yang Allah turunkan kepada nabi mereka. Di antaranya jemaah sekalian, hidup sebagai ahli ibadah yang mereka sebut pendeta, yang membujang fokus ibadah. Karena menurut mereka, punya istri dan punya anak bagi seorang pendeta, bagi seorang ahli ibadah, itu sesuatu yang tidak layak. Tapi jemaah sekalian, sesuatu yang mereka yakini tidak layak ada pada ahli ibadah mereka, namun mereka yakini itu ada pada Allah. Mereka katakan Allah memiliki anak, maka Allah pun sangat murka kepada mereka. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah kepada orang-orang yang berkata Allah punya anak. Wa qalu takhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak. Hampir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian telah mengucapkan kata-kata yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan itu. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Kata para ulama ahli tafsir, maksud ayat ini, langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut kepada Allah karena mendengar manusia berkata Allah punya anak. Maka makhluk-makhluk ini mengetahui Allah sedang murka semurka-murkanya. Kalaulah Allah tidak menahannya, maka langit, bumi dan gunung-gunung telah hancur berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wala taqulu thalathah, jangan kamu berkata Allah itu adalah satu dari yang tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah mengucapkan itu, maka itu lebih baik bagi kalian. Jemaah sekalian, siapa lagi yang mau menyampaikan ayat ini kepada mereka kalau bukan kita umat Islam? Sampaikan kepada mereka, wala taqulu thalatha, jangan kamu mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata
Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Semua ucapan-ucapan mereka ini jamaah sekalian yang menyebabkan Allah mengkafirkan mereka berasal dari satu: beramal dan berbicara tanpa ilmu, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada mereka. Itulah penyebabnya mereka tersesat. Jemaah sekalian, pentingnya kita berdoa kepada Allah setiap hari, setiap sholat. Jangan sampai kita termasuk ke dalam dua golongan ini, menjadi pengikut Yahudi atau Nasrani. Karena Allah mengabarkan kepada kita, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, mereka akan kekal di neraka, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang dulu Allah berikan kitab Taurat dan Injil, dan semua orang musyrik yang menyembah atau menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Allah katakan mereka adalah makhluk yang paling buruk, bahkan lebih buruk daripada hewan. Sebagaimana di ayat yang lain, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Hewan itu jemaah sekalian, dia menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tunduk kepada Allah. Tapi mereka yang diberikan akal fikiran, namun menuhankan selain Allah, menuhankan makhluk yang tidak menciptakan mereka, tidak memberi rezeki dan kenikmatan kepada mereka, tidak mampu mematikan mereka, tidak pula akan membangkitkan mereka kembali, maka mereka menjadi lebih hina daripada hewan. Ini akidah yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Orang-orang yang kafir kepada Allah, Yahudi dan Nasrani, maupun semua yang menyembah kepada selain Allah, mereka adalah makhluk yang paling hina. Maka jemaah sekalian, gak sepantasnya kita memandang mereka itu mulia, sampai mau cium tangan kepada mereka, sampai cium kepalanya. Itu gak pantas. Pandang mereka dengan pandangan Allah telah menghinakan mereka. Tidak pantas kita memuliakan mereka kalau kita masih mau mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang setiap hari kita minta kepada Allah jangan sampai termasuk dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'aka al yahud wal nasara الظالمين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك اليهود والنصارى الظالمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi